Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Presiden La Liga menyebut Barcelona nggak mampu membeli Haaland. Sementara Liverpool menjadi klub pertama yang meraih kemenangan ke-2000. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Nah guys, sebelum videonya dimulai, aku mau ngasih tahu kalau aku ini beberapa bulan lagi pakai aplikasi untuk mendapatkan income tambahan yaitu namanya Binomo. Jadi Binomo ini adalah perusahaan internasional yang udah lama aktif di market dengan app investasi trading yang adil. Nah kalian pasti udah tahu dong, harus pelajari dulu nih analisa grafiknya dan menentukan pilihan kita. Dan kita bisa mulai invest mulai dari $10 untuk mulai berpotensi mendapatkan income tambahan. Jadi aplikasi Binomo ini aman di-download di HP kalian ataupun digunakan di webnya ya guys, jadi bisa dua-duanya. Nah APK-nya juga tersedia di website mereka buat kalian yang mau invest pakai HP Android dan resmi dari tim Binomo. Nah aku juga mau kasih tahu kalau aku tuh udah beberapa kali deposit dan narik uang di Binomo yang pastinya aman ya guys. Depositnya juga mudah dan cepat banget dan kalian bisa tarik menggunakan metode yang sama seperti saat deposit. Yang pasti Binomo juga udah memiliki metode deposit yang banyak seperti bank lokal, e-wallet, dan kris, jadi aman ya guys. Guys, Binomo ini menyediakan trading yang adil untuk semua. Untuk pemula juga ada material pembelajaran dan ilmu analisa teknikal di platformnya dan juga kalian bisa belajar dulu dengan akun demo. Nah, yang terakhir aku juga mau ngingetin kalau investasi di Binomo harus berusia 18 tahun ke atas. Dan yang namanya invest guys, pasti ada resikonya ya, jadi modal kalian bisa beresiko. Oh iya, jadi buat kalian yang mau nyoba, aku punya kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Kalian bisa klik link yang ada di description box di bawah. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Berita pertama, Amadou Haidara berpeluang gabung dengan MU untuk satu tim dengan Cristiano Ronaldo. Kita masih di MU, ada Ralf Rangnick yang bakal mengobral sejumlah pemain di bulan Januari mendatang. Gelandang RB Leipzig Amadou Haidara menjadi incaran sejumlah klub raksasa Eropa. Salah satunya adalah klub raksasa Premier League Manchester United. Peluang Setan Merah untuk merekrut Haidara terbuka lebar. Pasalnya gelandang asal Mali ini dikabarkan tertarik untuk merapat ke Old Trafford. Haidara menyebut kalau MU merupakan klub favoritnya sejak kecil. Apalagi Haidara mengaku sangat mengidolakan Cristiano Ronaldo. Pelatih Manchester United Ralf Rangnick berencana untuk merampingkan skuadnya di musim depan. Oleh sebab itu pelatih asal Jerman ini bakal melepas 6 pemainnya sekaligus. Dilansir dari Daily Mail, 6 pemain tersebut adalah Anthony Martial, Jesse Lingard, Dean Henderson, Juan Mata, Amad Diallo, dan Phil Jones. Kabarnya ke-6 pemain tersebut bakal dilego Rangnick di bursa transfer bulan Januari mendatang. Loris Karius dikabarkan siap hengkang dari Liverpool. Seperti diketahui, Karius sudah jarang dimainkan Liverpool sejak blunder fatal di final Liga Champions tahun 2018 silam. Skuad asuhan Jurgen Klopp ini bahkan meminjamkan Karius ke klub Turki dan Jerman. Kabarnya Karius bakal bergabung ke klub papan bawah Bundesliga Greuther Fürth. Kabar ini menjadi angin segar bagi Karius. Pasalnya hal ini bisa menjadi kesempatan terakhir Karius untuk menyelamatkan karirnya yang kini meredup. Presiden La Liga Javier Tebas sebut Barcelona nggak mampu untuk membeli Haaland. Sementara Real Madrid dihadapkan dengan kendala karena Marcelo dan Luka Modric positif COVID-19. Presiden La Liga Javier Tebas mengomentari kesalahan pengundian babak 16 besar Liga Champions. Sebelumnya pengundian tersebut harus diulang karena ditemukan sejumlah kesalahan. Tebas mengatakan kalau pengundian ulang tersebut seharusnya nggak terjadi. Pasalnya Tebas menganggap kalau UEFA sudah profesional. Menurut Tebas pengulangan drawing tersebut adalah kejadian yang memalukan. Presiden La Liga Javier Tebas menyinggung keuangan Barcelona. Tebas bahkan membandingkannya dengan sang rival abadi yakni Real Madrid. Menurut Tebas, kondisi keuangan Real Madrid masih cukup baik dibanding Barcelona. Oleh sebab itu, Tebas menyindir ketertarikan Blaugrana untuk mendatangkan Erling Haaland. Tebas menilai kalau Barcelona nggak mampu membeli Haaland.
Sebaliknya, Tebas justru menyebut kalau El Real bisa merekrut 2 pemain bintang sekaligus, yakni Haaland dan Mbappe. Real Madrid mengonfirmasi kalau 2 pemain mereka yakni Luka Modric dan Marcelo terjangkit virus COVID-19. Hal ini mereka sampaikan lewat situs resmi klub. Keduanya diperkirakan bakal absen dan baru bisa bermain awal Januari mendatang. Selain Marcelo dan Modric, kabarnya ada 4 pemain Los Blancos serta 1 staf yang ikut terjangkit. Hal ini menjadi kerugian mengingat El Real sedang tampil on fire dan belum menelan kekalahan selama beberapa laga. Striker Atletico Madrid Joao Felix akhir-akhir ini menjadi pemberitaan sejumlah media. Pasalnya striker asal Portugal ini tengah diincar oleh sejumlah klub raksasa Eropa. Salah satu klub yang berminat memboyongnya adalah Liverpool. Mengetahui pemainnya menjadi incaran, Presiden Atletico Madrid Cerezo pun memberikan tanggapannya. Cerezo menegaskan kalau dirinya nggak bakal melepas Felix dan bakal menolak semua tawaran yang masuk. Next, pelatih PSG Mauricio Pochettino pede bisa mengalahkan Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions. Nah, kita jauh ke Lazio, ada Maurizio Sarri yang ingin membajak 2 pemain Chelsea sekaligus. Pada pengundian babak 16 besar, PSG bakal berhadapan melawan Real Madrid. Walaupun El Real punya sejarah bagus di Liga Champions, PSG optimis bisa memenangkan laga tersebut. Kepercayaan diri ini datang dari sang pelatih Les Parisiens Mauricio Pochettino. Pochettino bilang kalau PSG punya skuad yang cukup hebat untuk menekuk Real Madrid. Apalagi bomber PSG Lionel Messi punya ambisi yang cukup besar untuk membawa trofi si kuping besar ke kota Paris. Lazio mulai menyusun rencana transfer mereka di musim depan. Kabarnya sang pelatih Maurizio Sarri ingin membajak 2 pemain Chelsea sekaligus. Mereka adalah Callum Hudson-Odoi dan Emerson Palmieri. Kabarnya Sarri ingin memboyong Palmieri untuk memperkuat sektor bek sayap yang dinilai cukup lemah. Sementara Hudson-Odoi diplot bakal mengisi posisi winger. Sarri menilai kalau Hudson-Odoi merupakan winger dengan kualitas di atas rata-rata. Masa depan Aaron Ramsey di Juventus masih menjadi tanda tanya besar. Kabarnya gelandang asal Wales ini berpotensi bakal kembali ke Premier League. Media Calcio Mercato juga mengklaim kalau Ramsey bakal bergabung ke Everton. Pasalnya skuad Rafael Benitez sedang membutuhkan pemain di sektor lini tengah. Everton sendiri nggak main-main dalam perburuan Ramsey. Kabarnya mereka serius ingin memboyong Ramsey di bursa transfer musim dingin mendatang. Tingginya persaingan lini pemain membuat Liverpool bakal melepas bek muda mereka yakni Nathaniel Phillips. Sementara PSG siap membajak Antonio Rudiger dari Chelsea. Liverpool disebut siap melepas bek muda mereka yakni Nathaniel Phillips. Sebelumnya memang Phillips sudah berencana untuk hengkang dari skuad The Reds. Alasannya karena bek berusia 24 tahun ini jarang mendapatkan tempat di skuad The Reds. Di musim ini saja Phillips bahkan baru dimainkan sebanyak 4 pertandingan di berbagai kompetisi. Phillips sendiri butuh jam terbang tinggi mengingat dirinya masih cukup muda. PSG menjadi pesaing Real Madrid dalam perburuan bek tengah Chelsea Antonio Rudiger. Seperti diketahui, Rudiger kerap dirumorkan bakal cabut dari Stamford Bridge. Pasalnya Rudiger belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim depan. Sebelumnya bek asal Jerman ini sering disebut bakal merapat ke Santiago Bernabeu. El Real ingin memboyong Rudiger untuk menambah lini belakang yang dinilai keropos. Apalagi El Real kehilangan bek-bek tangguh seperti Sergio Ramos dan Rafael Varane. Newcastle United dikabarkan menjadi klub terdepan dalam perburuan bek sayap Atletico Madrid Kieran Trippier. Untuk bisa menggayatnya, skuad The Magpies menjanjikan Trippier dengan gaji yang tinggi. Kabarnya klub asuhan Eddie Howe ini menawarkan gaji sebesar 100.000 pound sterling per pekannya.
Gaji tersebut bahkan melebihi gaji gelandang mereka yakni Miguel Almiron. Selain Trippier, kabarnya Newcastle dekat untuk merekrut bek Lille yakni Sven Botman. Berita selanjutnya, Italia yang berstatus juara Euro akan bertanding melawan Argentina sebagai juara Copa America. Kita pindah ke Indonesia, ada Iwan Budianto yang optimis timnas Indonesia bisa ke final Piala AFF. UEFA dan CONMEBOL sepakat mengadakan laga bertajuk Finalissima. Laga ini akan mempertemukan juara bertahan Piala Euro Italia dengan juara Copa America Argentina. Kabarnya duel ini bakal tersaji pada tanggal 1 Juni 2022 di Stadion Wembley, Inggris. Selain mengumumkan laga tersebut, UEFA juga memperbarui kerjasama dengan CONMEBOL sampai tahun 2028. Keduanya akan berkantor di London mulai bulan Januari nanti. Wakil Ketua PSSI Iwan Budianto punya keyakinan lebih terhadap timnas Indonesia. Budianto yakin kalau skuad Garuda bisa mencapai partai final Piala AFF 2020. Budianto sendiri mengapresiasi perjuangan skuad Garuda saat bertanding menghadapi Vietnam. Pasalnya pada laga tersebut, skuad Garuda tampil Spartan dan pantang menyerah. Indonesia sendiri bakal menghadapi Malaysia di partai terakhir babak penyisihan grup. Skuad Garuda cuma butuh hasil seri untuk lolos ke babak semifinal. Mary Demiral menilai kalau MU bisa lolos ke babak 16 besar karena Cristiano Ronaldo. Nah, sementara itu ada juga pakar transfer yang menyebut Rudiger nggak meminta gaji besar. Bek Atalanta Mary Demiral mengomentari lolosnya Manchester United ke babak 16 besar Liga Champions. Demiral menganggap hal itu terjadi karena kehadiran Cristiano Ronaldo. Demiral bilang kalau kehadiran Ronaldo cukup berpengaruh besar di dalam skuad. Pasalnya Ronaldo nggak pernah absen mencetak gol di setiap pertandingan. Demiral sendiri pernah satu tim dengan Ronaldo saat masih membela Juventus. Bek asal Turki ini mengaku kalau hubungannya dengan Ronaldo terjalin dengan baik. UEFA telah mengadakan drawing fase grup UEFA Nation League 2022-2023. Secara keseluruhan UEFA membagi 55 peserta dalam 4 liga yang berbeda. Masing-masing liga diisi sebanyak 16 negara dan dibagi ke dalam 4 grup yang berbeda. Di Liga A grup 1 dihuni oleh Prancis, Denmark, Kroasia, dan Austria. Selain Liga A grup 1 masih ada Liga A grup lainnya dan Liga B sampai Liga D. Inilah hasil drawingnya. Antonio Rudiger sering dirumorkan bakal hengkang dari Chelsea. Alasannya karena Rudiger meminta kenaikan gaji cukup besar di penawaran kontrak barunya. Hal ini mendapat perhatian dari pakar transfer bernama Christian Falk. Falk menyebut kalau kenaikan gaji Rudiger nggak sebesar yang dirumorkan selama ini. Sebelumnya Rudiger meminta kenaikan gaji sebesar 400.000 pounds per pekan. Akan tetapi Falk membantah dan mengatakan kalau Rudiger meminta kenaikan 250.000 pound sterling saja. Kasus COVID-19 di Inggris terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tentu berdampak pada sejumlah pertandingan. Kabarnya sudah ada 4 pertandingan yang mengalami penundaan. 4 pertandingan tersebut adalah Southampton lawan Brentford, Watford melawan Crystal Palace, West Ham melawan Norwich City, dan Everton melawan Leicester. Sebelumnya Premier League juga sudah mengumumkan kalau laga Manchester United kontra Brighton juga mengalami penundaan.
Chelsea kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 1-1 oleh Everton. Nah, beda cerita nih dengan Liverpool yang merebut 3 poin setelah menekuk Newcastle dengan skor 3-1. Tapi guys, sebelum videonya dilanjutin, aku punya voucher gratis ongkir dari Shopee nih. Buat kamu yang mau pakai, bisa klik link yang ada di kolom komentar di bawah. Lanjut. Chelsea gagal memetik poin penuh di pekan ke-17 Premier League. Berlaga di Stamford Bridge, skuad The Blues ditahan imbang Everton dengan skor 1-1. Chelsea baru memecah kebuntuan pada menit ke-70 lewat gol Mason Mount. Tetapi sayang, 4 menit berikutnya Everton mampu menyamakan kedudukan lewat gol Jarrad Braithwaite. Skor 1-1 pun bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat Chelsea tertahan di peringkat 3 klasemen dengan mengkoleksi 37 poin. Liverpool sukses memetik kemenangan di pekan ke-17 Premier League. Bermain di hadapan pendukungnya, skuad The Reds melibas Newcastle dengan skor 3-1. Pada menit ke-7 pertandingan, Liverpool tertinggal lebih dulu lewat gol Jonjo Shelvey. Beruntung The Reds mampu comeback lewat gol Diogo Jota dan Mohamed Salah. Lalu di babak kedua, The Reds juga mencetak 1 gol tambahan lewat Trent Alexander-Arnold. Kemenangan ini pun membuat Liverpool berada di posisi kedua klasemen dengan mengkoleksi 41 poin. Kemenangan Liverpool atas Newcastle berhasil mencatatkan sejarah baru. Skuad asuhan Jurgen Klopp ini menjadi klub pertama di Inggris yang berhasil meraih 2000 kemenangan. Di musim ini Liverpool memang tampil ganas-ganasnya. Skuad The Reds mampu mengalahkan tim-tim tangguh seperti MU. Tercatat Liverpool baru menelan 1 kekalahan saat bertanding menghadapi West Ham. Guys, kita masuk ke sesi baca komen. Ini dari Aji. Kak, apa harapannya untuk timnas Indonesia asuhan Sintayong? Indonesia versus Malaysia bisa menang nggak? Bisa dong guys, pasti Indonesia juara pas lawan Malaysia. Semua kita doain ya, amin. Next, lagi ini dari Mohana. Kiper terbaik siapa menurut kakak? Kalau aku sih Karius. Maksudnya Gianluigi Donnarumma guys, salah ngomong. Nah, buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.